Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku sekalian dimanapun kita berada? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Saya mengucapkan terima kasih atas subscribe, like, komentarnya di kolom komentar di video-video kami sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas di video ini, saya ingin men-share mengenai soal-soal CAT seleksi P3K tahun 2022 khusus bagi kawan-kawan di Kementerian Sosial. Ada beberapa kawan yang DM kepada kami untuk berbagi, minta dibagikan soal-soal CAT seleksi P3K di Kementerian Sosial. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada soal yang pertama. Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama adalah A. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, B. Dr. A.D. Cokronegoro, C. Mrs. Maria Ulfa, D. R. Panji Suroso. Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama. Ya, jawabannya adalah A. Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Menteri Sosial Republik Indonesia yang wanita pertama kali dijabat oleh A. Mrs. Maria Ulfa, B. Nani Sudarsono, C. Haryati Subadio, D. Siti Hardianti Rukmana. Ya, jawabannya adalah A. Mrs. Maria Ulfa. Kita masuk ke soal selanjutnya. Menteri Sosial Republik Indonesia yang menjabat pada 22 Oktober 2009 hingga tahun 2014 adalah A. Bahtiar Hamzah, B. Salim As-Segaf Al-Jufri, C. Profesor Dr. Insinyur Justika Safiruddin Baharsyah, D. Dr. Randa Endang Kusuma Inten Suweno. Menteri Sosial Republik Indonesia yang menjabat pada Oktober 2009 hingga tahun 2014. Ya, jawabannya adalah B. Salim As-Segaf Al-Jufri. Kita masuk ke soal berikutnya. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberian tugas, belajar, dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu A. Permensos RI nomor 5 HUK tahun 2003, B. Permensos RI nomor 04 HUK tahun 2003, C. Permensos RI nomor 3 HUK tahun 2003, D. Permensos RI nomor 2 HUK tahun 2003. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Sosial RI yaitu, ya, jawabannya adalah C, yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Sosial RI yaitu Permensos RI nomor 3 HUK tahun 2003. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Visi dari Kementerian Sosial adalah
Visi dari Kementerian Sosial adalah A. Mengemban dan melaksanakan tugas serta fungsi dapat mencapai hasil maksimal kesejahteraan rakyat. B. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. C. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS. D. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, dan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Visi dari Kementerian Sosial. Ya, bisa diperiksa jawabannya. Jawabannya adalah B. Visi dari Kementerian Sosial adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Yang tidak termasuk ke dalam 6 program prioritas dari Kementerian Sosial adalah A. Program rehabilitasi sosial. B. Program rehabilitasi pemberdayaan sosial. C. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain kementerian. D. Program peningkatan mutu kehidupan anak-anak jalanan. Yang tidak termasuk ke dalam 6 program prioritas dari Kementerian Sosial. Ya, jawabannya adalah D. Yang tidak termasuk ke dalam 6 program prioritas dari Kementerian Sosial adalah program peningkatan mutu kehidupan anak-anak jalanan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Secara konstitusional, visi dari Kementerian Sosial merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi A. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ya, jawabannya adalah A. Secara konstitusional, visi dari Kementerian Sosial merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 yang bunyinya adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya disebut A. Kondisi sosial, B. Kesenjangan, C. Masalah sosial, D. Realita kehidupan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya disebut dengan ya, jawabannya adalah C. Masalah sosial. Karena masalah sosial diartikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Soal berikutnya, suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi disebut A. Masalah sosial, B. Kesenjangan sosial, C. Kondisi sosial, D. Pembangunan sosial.
proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi disebut. Ya, jawabannya adalah D, disebut dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, pasal 34 ayat ketiga berbunyi, pasal 34 ayat ketiga berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang. Pasal 34 ayat ketiga. Ya, jawabannya adalah C. Pasal 34 ayat ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan dalam bidang A. Kesetaraan sosial, B. Perbaikan sosial, C. Peningkatan sosial, D. Kesejahteraan sosial. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, bagi para perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan dalam bidang. Ya, jawabannya adalah D. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Jadi jawabnya adalah D. Soal selanjutnya, sebagai solusi dari meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan sebuah uji coba yang diberi nama A. Uji coba peningkatan kualitas panti jompo, B. Uji coba program pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan keluarga, C. Uji coba program pengelompokan dan perawatan lanjut usia, D. Uji coba program pemberdayaan dan perawatan lanjut usia. Ya, jawabannya adalah B, yaitu uji coba program pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan keluarga. Jawabannya adalah B. Sebagai solusi dari meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan sebuah uji coba yang diberi nama uji coba program pendampingan dan perawatan lanjut usia di lingkungan keluarga. Soal yang selanjutnya, uji coba terkait dengan permasalahan lanjut usia yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya mengadopsi dari A. Home Care Help Age Korea, B. Home Care Help Age Jepang, C. Home Care Help Age USA, D. Home Care Help Age Australia.
Uji coba terkait dengan permasalahan lanjut usia yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia sesungguhnya mengadopsi dari. Ya, jawabannya adalah A. Uji coba terkait permasalahan lanjut usia yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya mengadopsi dari Home Care Help Age Korea. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu belajar kita. Nanti akan kita sambung dengan part 2, part 3, part 4 dan seterusnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.